Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam wa ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita tingkatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Ibu Resa Nurmala selaku dosen sosiologi dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan hari ini, saya Sukma Wijaya selaku moderator akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami tentang integrasi sosial dan reintegrasi sosial. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota saya, yaitu Mutiara Sinta, Irma Hermawati, Angga Maulana, dan Muhammad Lutfi. Baiklah, selanjutnya mohon izin untuk share screen. Dan menampilkan slide presentasi kami. Untuk pemateri pertama, saya persilahkan. Integrasi. Menurut Kamus Besar Indonesia, integrasi adalah pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. KBBU juga menjelaskan bahwa integrasi adalah penyatuan berbagai kelompok ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan suatu identitas. Menurut para ahli, Sujono Sukanto, integrasi adalah pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan dalam suatu sistem sosial dan membuat suatu keseluruhan dari unsur-unsur tertentu. Kedua, menurut Swejati Dwiwardono, integrasi adalah cara bagaimana kelestarian nasional dalam arti luas yang dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Menurut ahli yang ketiga, Dr. Nazaruddin Syamsuddin, integrasi adalah sebuah proses penyatu suatu bangsa yang mencakup semua akses kehidupan seperti aspek sosial, aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek budaya. Selanjutnya, jenis-jenis integrasi. Yang pertama yaitu integrasi sosial. Integrasi sosial merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Yang kedua, integrasi nasional. Integrasi nasional adalah suatu proses adaptasi antara unsur-unsur yang berbeda dalam kehidupan di masyarakat secara nasional sehingga menghasilkan satu kesatuan kehidupan yang serasi dan dapat memberikan fungsi tersendiri bagi masyarakat tersebut. Integrasi yang ketiga yaitu integrasi bangsa. Integrasi bangsa adalah golongan yang beraneka ragam dan berbeda-beda yang tidak bisa dirumuskan secara ekstra. Yang keempat yaitu integrasi masyarakat. Integrasi masyarakat bertujuan untuk menyatukan masyarakat tersebut walaupun adanya kedudukan hingga peranan sosial berbeda. Yang terakhir yaitu integrasi budaya. Integrasi budaya adalah proses penyesuaian antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai satu kesesuaian dalam kehidupan. Selanjutnya pemateri kedua, dipersilahkan. Dan untuk materi selanjutnya adalah integrasi menurut Joseph Nye. Integrasi menurut Joseph dibagi menjadi 3, yaitu integrasi politik, integrasi ekonomi, dan integrasi sosial. Adapun pengertian dari integrasi politik adalah mengajukan konsep sistem politik transnasional dengan ciri-ciri memiliki beberapa struktur institusional yang diikuti dengan terdapatnya independensi serta perumusan kebijakan dalam perasaan identitas regional yang sama
secara timbal balik antara anggotanya. Dan 2, integrasi ekonomi adalah efek politik dari interdependensi ekonomi terhadap hubungan antara negara-negara berdaulat. Dan yang ketiga, integrasi sosial adalah menunjuk pada pertumbuhan komunikasi dan transaksi yang melintas batas wilayah nasional. Dan adapun faktor pendorong integrasi adalah rasa toleransi dan saling menghormati antara masyarakat membuat integrasi tersebut dapat terbentuk. Adapun rasa solidaritas antara masyarakat ataupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Terjadinya perkawinan silang dengan suku lainnya, perkawinan silang tersebut membuat dua keluarga yang berbeda menjadi keluarga yang satu karena sudah adanya hubungan keluarga. Rasa saling hormat tentunya muncul di antara dua keluarga dalam perkawinan tersebut. Dan sikap saling menghargai antara agama, ras, budaya, suku, dan budaya. Adapun faktor penghambat integrasi yaitu 1. Kurangnya toleransi antar sesama golongan masyarakat, khususnya menjadi salah satu penyebab konflik sosial. Dampak akibat konflik sosial yang terjadi dalam toleransi akan mengurangi rasa persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Kurangnya kesadaran diri dalam diri masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan juga menjadi salah satu faktor yang menghambat terwujudnya integrasi. 3. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka sebagian wewenang dan tanggung jawab pemerintahan pusat telah dilimpahkan kepada pemerintahan daerah. Dengan begitu akan semakin nampak ketimpangan baik sosial maupun ekonomi daerah. Untuk menyeimbangkan ketimbangan tersebut, diperlukan kesadaran akan rasa keadilan sosial merata sebagai daerah. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya materi ketiga. Dipersilakan. Materi ketiga yaitu reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial adalah sebagian upaya untuk membangun kembali kepercayaan, modal sosial, dan kohesi sosial. Proses ini bukanlah proses yang mudah, akan tetapi cukup sulit dan memakan waktu yang lama. Reintegrasi sosial bertujuan untuk memperbaiki beberapa hal yang menjadi penyebab utama konflik di lingkungan masyarakat. Reintegrasi sosial dapat dimaknai sebagai proses penyatuan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Materi berikutnya, materi keempat, faktor pendorong integrasi sosial. Dari faktor eksternal, toleransi, keterbukaan, kesamaan, visi dan misinya, perkembangan zaman dan gotong royong. Internal, paham bahwa manusia adalah makhluk sosial, empati kepada sesama, tenggang rasa, dan sebagainya. Hubungan antara reintegrasi dan konflik. Hubungan antara reintegrasi dan konflik sosial yang terjadi di dalam masyarakat menimbulkan adanya persamaan dendam, keretakan, hubungan antara pihak yang terkait maupun persamaan yang tidak suka. Maka dari itu dilakukan proses reintegrasi untuk mengembalikan kondisi masyarakat seperti sebelum terjadinya konflik. Konflik, apa itu konflik? Konflik sosial adalah salah satu bentuk hubungan antara individu ataupun antar kelompok dalam masyarakat untuk mendapatkan sesuatu yang dihargai dan langkah yang diikuti dengan tindakan yang saling ancam serta menghancurkan. Apa sih penyebab terjadinya konflik? Ada 5. Yang pertama, perbedaan antara individu karena perasaan, pendirian, dan pendapat. Yang kedua, bentrokan kepentingan baik ekonomi maupun politik. Yang ketiga, perubahan sosial dalam masyarakat dapat mengubah nilai sosial sehingga menimbulkan perbedaan pendirian. Yang keempat,
ketidakadilan dalam masyarakat. Yang kelima, adanya perbedaan kebudayaan. Materi selanjutnya, Muhammad Lutfi dipersilahkan. Oke, saya akan sedikit menyampaikan mengenai upaya dalam menyelesaikan sebuah konflik. Teman-teman bisa melihat di layar ada beberapa macam cara menyelesaikan konflik. Pertama toleransi, dua kompromi, yang ketiga mediasi, yang keempat gencatan senjata, yang kelima rekonsiliasi, dan seterusnya. Yang pertama itu, ini merupakan cara penyelesaian yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik. Tidak hanya di Indonesia, tapi di beberapa negara di dunia. Cuman di negara kita ada beberapa upaya dalam menyelesaikan konflik. Yang pertama itu toleransi, di mana kita di antara kedua pihak itu istilahnya saling memberikan penghargaan gitu, saling menghargai agar tidak terjadi permusuhan. Yang kedua kompromi, di mana kita berdiskusi untuk menentukan untuk mengurangi tuntutan yang ada. Yang ketiga mediasi, yang keempat gencatan senjata, yang kelima rekonsiliasi dan seterusnya. Selanjutnya saya akan menerangkan sedikit contoh konflik yang berada di Indonesia. Lanjut. Nah, salah satu contoh konflik yang berada di masyarakat Indonesia adalah konflik agraria, di mana agraria ini menyangkut soal pertanahan. Dapat dilihat bahwa Dirjen Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan, Bapak Bambang Supriyanto mengatakan bahwa konflik agraria di Indonesia berakibat pada angka kemiskinan. Beliau menyebutkan bahwa 96% lahan di Indonesia itu dikelola oleh pemerintah, bahkan 4% dikelola sendiri oleh masyarakat. Yang itu menyebabkan kurangnya akses, kurangnya masyarakat dalam berkontribusi dalam mengelola tanah, sehingga masyarakat susah dan terjadilah kemiskinan di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih untuk pemateri yang sudah menyampaikan materi dengan baik. Saya Sukma Wijaya selaku moderator meminta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam presentasi hari ini. Untuk itu mohon undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.